Sejumlah kader Partai Demokrat Sulawesi Tengah dilantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021 sampai 2026 yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono secara virtual atau dikenal AHY. AHY pun mengajak kedua DPD terpilih dan seluruh kader partai harus membangun terus kesiapan dalam satu kesolidan. Anwar Hafid kembali ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah periode 2021 sampai 2026. Hal ini merupakan ketiga kalinya mantan Bupati Morowali ini mendapatkan kepercayaan pemimpin Partai Demokrat. Dalam pidatonya, AHY mengatakan Demokrat bisa kembali berjaya di bawah kepemimpinan Anwar Hafid. Mari kita sing-singkan dengan baju, kita menyiapkan diri sebaik-baiknya, kita meningkatkan kapasitas dan soliditas serta kesetiaan tadi untuk mewujudkan kejayaan kita di masa depan. Untuk ketiga kalinya, saya berdiri mengambil sumpah mengemban amanah sebagai Ketua DPD Partai Demokrat di Provinsi Sulawesi Tengah. Kebahagiaan itu hari ini begitu terasa lengkap dan sempurna. Karena pertama, sekalipun secara virtual, Ketua Umum yang kita banggakan langsung melakukan pelantikan pada hari ini. Terasa tidak ada jarak sekalipun lewat virtual. Demikian juga tak kalah pentingnya saya ingin memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh kader lama yang dengan penuh kesetiaan di tengah goncangan Partai Demokrat beberapa waktu lalu yang menguji kesetiaan kita semua. Alhamdulillah, hari ini masih berdiri tegak, bersedia menjadi pengurus Partai Demokrat. Sekalipun tidak sedikit juga kawan-kawan lama kami telah meninggalkan kami. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin menyampaikan rasa bangga dan terima kasih saya kepada sahabat lama saya, semuanya yang hari ini masih ingin bersama-sama saya dalam rangka kita membangun kekuatan politik Partai Demokrat ini di Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini sahabat sekalian yang saya banggakan, kita tentu telah mendengar apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kita. Semoga bekal yang telah beliau sampaikan tadi, mari kita jadikan acuan kita dalam upaya kita bekerja dengan tulus ikhlas di partai yang kita cintai ini. Mengabdi di partai ini tidaklah sama dengan mengabdi di lembaga-lembaga lainnya. Di partai ini dituntut adalah keikhlasan dan kesetiaan kita. Itulah hal utama dan utama di dalam kita hidup di partai politik adalah kesetiaan. Kita boleh saja berbeda pendapat, tapi tegak lurus tentang kesetiaan kita tidak boleh diukur dan tidak boleh bergerak sejengkal pun kalau itu diminta untuk dipertaruhkan. Dan semakin bersemangat untuk mewujudkan kesuksesan dan kejayaan kita di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Iya, jadi hari ini kita telah dikukuhkan dan dilantik oleh Pak Ketua Umum. Tentu target utama kita yang paling dekat itu adalah puncak election kita 2024. Sehingga tentu persiapannya kita yang paling dekat itu adalah kita mungkin sudah akan mempersiapkan caleg-caleg kita, itu yang pertama. Jadi walaupun belum tahapannya, tapi kita sudah akan mempersiapkan lebih awal. Perekrutan caleg begitu ya, sudah mulai. Betul. Bisa diperjelas Demokrat merebut hati rakyat? Ya, jadi merebut hati rakyat itu memberi perhatian di saat seperti contoh misalnya sesuai dengan kemampuan. Kalau ada tetangga kita yang mungkin seperti berbagi sembako, kemudian mungkin ada kemarin kita ada namanya bantu UMKM yang seperti itu, yang kecil-kecil sih sebetulnya volumenya, tapi kita hadir di setiap masyarakat membutuhkan. Tentu tidak sama porsinya dengan pemerintah, tapi Demokrat menunjukkan bahwa kepedulian itu
selalu ada di tengah masyarakat yang mengalami pandemi sekarang ini. Betul, kalau kita lihat tadi ada banyak tokoh politik yang dari partai sebelah masuk. Ini apa melalui fit and proper test juga atau? Ya, jadi kita melalui proses itu, kita ada wawancara dengan mereka, kemudian mempertanyakan sejauh mana apa yang menjadi latar belakang sehingga mau di Demokrat. Setelah proses itu kemudian kita lakukan secara berjenjang, kita lakukan di pusat sehingga alhamdulillah kita bisa terima. Ya Pak, untuk harapan ke depannya pelantikan yang baru ini kemarin 2004. Iya, jadi target kita memang itu di 2024 yaitu mempersiapkan kader-kader kita untuk mengisi di legislatif, baik di kabupaten, provinsi, tentu di pusat. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai momen pelantikan hari ini? Alhamdulillah saya sih menganggapkan ini ketiga kalinya saya dilantik. Saya melihat ada sebuah semangat baru di pelantikan ini. Yang pertama saya melihat ada beberapa tokoh-tokoh yang ingin bergabung di Partai Demokrat. Terutama selama ini kan kita lihat ada komposisi kita, pertama dari soal komposisi ya. Dari komposisi ini kita lebih hati-hati sekarang daripada yang lalu-lalu. Komposisinya, perbandingannya misalnya dari sisi suku, agama, kemudian keterwakilan wilayah, ini semua menjadi pertimbangan kami dalam mendudukan pengurus kali ini. Terakhir Pak, tentang kepastian pemilu serentak. Oh iya, itu yang menarik. Ya ini jadi menarik. Sekarang kan begini, ada dua waktu nih yang ditentukan. 21 Februari itu desain KPU. Kemudian ada usulan pemerintah 15 Mei. Nah, 21 Februari ini sesungguhnya kami sendiri ini tim bersama yang mendesain itu 21 Februari itu yang paling ideal. Ya. Kenapa ideal? Karena ada pilkada 2024 bulan November. Kalau tidak ada pilkada itu bulan Juni pun tidak ada masalah. Nah, tapi karena ada pilkada ini ada tahapan yang sangat krusial. Contoh misalnya di tengah anggota KPPS itu melakukan perhitungan ya, perhitungan di rekapitulasi itu sudah masuk di dalam verifikasi bakal calon perseorangan di bulan Mei itu. Nah, coba bayangkan panitia ad hoc yang sama itu melakukan dua kerja sekaligus. Jadi sangat-sangat. Kemudian yang kedua, biasanya 2019 itu Agustus itu baru selesai sengketa di MA. Nah, sementara kalau bulan November pilkada, maka Agustus itu sudah harus pendaftaran calon kepala daerah. Jadi yang mana mau dipakai ini hasil 2024 atau 2019. Jadi sangat-sangat, dan KPU bilang bahwa kami tidak mampu kalau 15 Mei. Kecuali KPU bilang pilkada diundur tahun 2025. Ada wacana itu Pak? Wacana itu ada. Bisa saja itu terjadi karena bisa kan dengan Perpu. Nah, cuma kan ini kan konsistensi. Jadi kita bicara kemarin kan Demokrat mendorong itu sebenarnya di awal, maka rencana revisi. Cuma karena koalisi pemerintah juga tidak mau ada revisi, ya sudah kita mundur. Nah, sekarang lagi baru pikir lagi mau revisi lagi. Jadi gimana? Jadi tahapannya sekarang bagaimana pembahasan? Ya, jadi tahapan kemarin belum kita putuskan. Selesai masa reses ini baru kita kembali bicarakan. Ya. Dari Kota Palu, Tim Liputan Keli TV melaporkan. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.